Perkenalkan, nama saya Alfonsus Belo dari kelas pagi C, NIM 18104167444. Dosen pengampu Bapak Adi Musalim, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal dan eksternal. Pengertian lingkungan internal. Definisi yang populer mengidentifikasi lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Secara garis besar, sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan, di mana lingkungan tersebut dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan di dalam internal perusahaan itu sendiri. Penyusun strategi perusahaan yang tepat harus memperhatikan betul-betul apa kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, selain memperhatikan faktor eksternal. Analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya. Lingkungan internal memiliki dua variabel, yakni kekuatan dan kelemahan, mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Analisa lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan. Faktor internal perusahaan sepenuhnya dapat dikenali sehingga kelemahan yang diketahuinya dapat diperbaiki. Analisa internal menurut Porter yang dikenal dengan rantai nilai yang memposisikan perusahaan pada matris strategi generik dan menemukan keunggulan persaing perusahaan melalui analisa kompetisi inti. Rantai nilai ini mensyaratkan bahwa untuk mencapai suatu margin, perusahaan harus didukung oleh kegiatan utama dan penunjang. Kegiatan utama merupakan aktivitas utama perusahaan, meliputi fungsi logistik ke dalam aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan informasi mengenai gudang, persediaan atau jadwal pengiriman. Operasi aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan transformasi input produksi menjadi produk akhir yang meliputi permesinan, perakitan, pengetesan, pengepakan, dan pemeliharaan mesin atau peralatan. Logistik keluar aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi produk ke konsumen. Pemasaran dan penjualan menyediakan fasilitas sehingga konsumen dapat membeli produk dan mencakup pula kegiatan seperti periklanan, penjualan, penentuan harga, jalur distribusi dan promosi. Pelayanan menyediakan pelayanan untuk memelihara, dalam hal ini nilai dari produk yang mencakup instalasi, pelatihan, penyediaan suku cadang, perbaikan, dan pemeliharaan. Fungsi penunjang merupakan aktivitas pendukung perusahaan yang meliputi pengadaan, merupakan fungsi dari bagian pengadaan yang mencakup semua prosedur pembelian dengan pemasok yang melibatkan antar perusahaan. Pengembangan teknologi tidak hanya pengembangan teknologi dalam hal mesin dan proses saja, tetapi juga pengetahuan atau keahlian, prosedur, dan sistem. Manajemen sumber daya manusia termasuk di dalamnya semua aktivitas perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian karyawan. Infrastruktur perusahaan meliputi manajemen secara umum, perencanaan dan keuangan, pengendalian kualitas, dan sistem informasi. Infrastruktur perusahaan mendukung semua aktivitas rantai nilai,
yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing. Komponen utama untuk mencapai keunggulan bersaing adalah berkompetisi. Inti perusahaan yang mengandalkan aset atau skill. Prahalat menggambarkan kompetisi inti sebagai akar pendukung sebuah pohon. Dahannya adalah produk inti dan rantainya adalah bisnis. Dengan kompetisi ini yang mempresentasikan kesatuan aset dan teknologi, perusahaan akan mampu membentuk nilai optimal bagi konsumen maupun perusahaan, memposisikan diri secara khas atas pesaing, kemampuan memperluas pasar, dan antisipasi proaktif terhadap perusahaan. Analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai faktor di luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan bisnis atau bahkan ancaman bagi perusahaan. Di dalam analisis lingkungan eksternal, berupaya memilah permasalahan global yang dihadapi perusahaan dalam bentuk fungsi dan keterkaitan antar bagian. Bagi pengembangan strategi, analisis ini dibutuhkan tidak hanya terbatas pada rincian analisis, kesempatan, dan ancaman saja, tetapi juga untuk menentukan dari mana dan untuk apa hasil analisis itu dipergunakan. Oleh karena itu, manajer puncak membutuhkan diagnosis lebih lanjut atas hasil analisis lingkungan eksternal. Identifikasi strategi yang digunakan untuk mengaitkan berbagai variabel lingkungan saat ini. Apa asumsi atau prediksi tentang lingkungan yang berpengaruh terhadap perusahaan saat ini? Memperkirakan kondisi lingkungan di masa datang. Apakah asumsi atau prediksi yang dipergunakan sama dengan pada tahap 1? Apakah masih terdapat celah atau disparitas? Diagnosis. Apakah disparitas strategi antara kondisi lingkungan saat ini dan di masa yang akan datang cukup signifikan untuk mempertimbangkan bagi kepentingan perusahaan? Apakah strategi perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan? Apakah perlu adanya upaya khusus untuk mengurangi disparitas strategik yang terjadi? Lingkungan umum adalah kumpulan dari berbagai faktor lingkungan makro eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi dinamika pada perusahaan. Lingkungan umum dapat dikelompokkan menjadi 3 sektor utama, yaitu sosial ekonomi, teknologi, dan pemerintah. Pada setiap sektor lingkungan terdapat banyak subfaktor yang masing-masing bersaing berinteraksi walau membentuk suatu kekuatan yang pada akhirnya mempengaruhi strategi manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai konsekuensinya, maka terdapat berbagai macam cara yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan mendiagnosis kondisi makro eksternal. Sektor sosial ekonomi akan banyak berpengaruh terhadap penentuan jumlah permintaan produk dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk perusahaan. Kondisi perusahaan, pengaruh iklim, dan lingkungan sosial dapat membantu atau memperlambat pencapaian tujuan perusahaan. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.